Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Ayu Cindrayuni, kelas 12 MIPA 5, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan magnet dan medan listrik yang berosilasi dan merambat melalui ruang dan membawa seberkas energi dari suatu tempat. Cahaya tampak ataupun cahaya matahari merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Pada muatan listrik yang bergerak memiliki kecepatan dalam memancarkan radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini unik di mana dia dapat bersifat sebagai gelombang maupun bersifat sebagai partikel. Jika elektromagnet dilihat sebagai gelombang, maka elektromagnet memiliki parameter seperti gelombang yang berupa kecepatan, panjang, dan frekuensi. Akan tetapi, jika elektromagnetik dilihat sebagai partikel, maka diketahui foton dan masing-masing energi berhubungan dengan frekuensi yang dijelaskan oleh Max Planck. Bahaya radiasi elektromagnetik. Sudah banyak jurnal dan berita yang membahas bahaya dari radiasi elektromagnetik. Kita telah mengerti bahwa berbagai alat elektronik kita memancarkan radiasi elektromagnetik. Yang pertama, laptop dan perangkat WiFi. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak, juga berbahaya untuk kesehatan kita. Beberapa bahaya yang ditimbulkan dari radiasi elektromagnetik ialah menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan memicu kanker. Yang kedua ada handphone. Sudah banyak penelitian tentang bahaya radiasi elektromagnetik dari HP. Terdapat 4 akibat yang terkenal. Mengurangi produksi sperma bagi para pria, sebaiknya berhati-hati dengan bahaya ini. Sperma menjadi tidak subur dan menyebabkan turunnya presentasi melahirkan keturunan. Ibu hamil dan anak-anak sebaiknya bagi mereka menghindari radiasi elektromagnetik HP berlebihan. Hal ini dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan, menyebabkan perilaku hiperaktif pada anak dan mengurangi daya ingat. Mengganggu ingatan manusia saat kalian melakukan telepon, disitulah HP akan mencari sinyal terus dan menyebabkan kalian terpapar radiasi terus-menerus. Bagi Anda sering menelpon dalam waktu lama dan kontinu, usahakan menggunakan headset atau loudspeaker agar tidak begitu dekat dengan telinga. Menyebabkan kanker otak. Kita dapat mengurangi atau mencegah dampak tersebut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar seperti pohon hijau atau objek yang jarak pandangnya cukup jauh setelah beraktivitas di depan komputer selama 50 menit. Yang kedua, gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Yang ketiga, atur jarak pandang Anda dengan monitor sekurang-kurangnya 40-60 cm. Yang keempat, televisi. Televisi merupakan piranti yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Sumber penghasil radiasi elektromagnetik kita sebenarnya telah membahas berbagai alat yang dapat memancarkan atau menghasilkan radiasi elektromagnetik. Yang pertama, osilasi listrik. Yang kedua, sinar matahari menghasilkan sinar inframerah. Yang ketiga, lampu merkuri menghasilkan ultraviolet. Yang keempat, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X. Manfaat radiasi elektromagnetik. Selain memiliki dampak yang buruk, radiasi elektromagnetik juga memiliki manfaat yang sangat membantu kehidupan manusia. Yang pertama, gelombang radio untuk komunikasi radio, satelit, dan lain hal. Yang kedua, gelombang mikro, pemanas microwave, komunikasi radar, gelombang radar. Yang ketiga, ada gelombang inframerah, remote control, terapi fisik, topografi daerah dan alarm, meotret dan kabut. Yang keempat, sinar tampak, membantu penglihatan mata, penggunaan sinar laser. Yang kelima, sinar ultraviolet, keaslian tanda tangan di bank, fotosintesis tumbuhan, pembentukan vitamin D. Yang keenam, sinar X, memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, memotret organ dalam kedokteran, mendeteksi keretakan pada logam. Yang
ketujuh ada sinar gamma, terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi keretakan, mengurangi populasi hama. Sekian presentasi saya mengenai manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.